Baik, Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita sama-sama buka Alkitab. Kita baca satu bagian firman Tuhan yang diambil dari Yohanes pasal yang ke-10, ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-10. Yohanes pasal ke-10, ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Akulah pintu, siapa yang masuk melalui aku, ia akan diselamatkan. Dan ia akan masuk dan keluar, serta menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dengan berlimpah-limpah. Bersyukur kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya ingin memulai khotbah pagi hari, siang hari ini dengan satu pertanyaan, siapakah Yesus bagi saya? Maksud saya Bapak Ibu Saudara sekalian, siapakah Yesus buat Anda juga? Ketika pertanyaan ini diajukan kepada Anda, ketika pertanyaan ini diajukan kepada saya, itu membutuhkan sebuah pengenalan dan pengalaman rohani bersama dengan Tuhan. Kalau kita perhatikan Bapak Ibu Saudara sekalian dalam rangkaian mempersiapkan peringatan Jumat Agung dan perayaan Paskah, mulai dari KKR Imlek waktu itu, masih ingat kita semua belajar tentang pernyataan Yesus tentang dirinya. Yesus berkata, akulah roti hidup. Lalu minggu berikutnya kita membahas juga tentang akulah terang dunia. Akulah gembala yang baik. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Nah, minggu lalu kita membahas tentang akulah pokok anggur yang benar. Minggu hari ini kita bicara tentang akulah pintu. Itu pernyataan Yesus tentang dirinya. Dan nanti waktu perayaan Paskah kita akan bahas tentang akulah kebangkitan dan hidup. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, waktu kita mau membangun relasi pribadi dengan Yesus, kita membutuhkan informasi tentang Yesus. Dari mana kita dapat informasi tentang Yesus? Dari perkataan Yesus, pernyataan Yesus tentang dirinya. Dan dari perkataan Yesus itu, kita coba melakukan interaksi. Bagaimana perkataan Yesus itu bekerja di dalam diri dan kehidupan kita sehari-hari. Sehingga kita sebut itu sebagai kita punya pengalaman rohani bersama dengan Yesus. Kita punya informasi, kita punya interaksi dengan Yesus, maka kita bisa katakan bahwa kita punya relasi pribadi dengan Yesus. Dan relasi pribadi kita dengan Yesus itu pasti mempengaruhi pola pikir kita, pola perasaan kita, dan pola perilaku kita. Kalau kita mau melihat pola-pola seperti itu, maka mari kita perhatikan bagaimana itu semua bekerja di dalam diri kita. Apakah ide-ide, gagasan, sikap hati kita, perkataan dan perbuatan kita sehari-hari, apakah itu sungguh-sungguh diinspirasi dan mengikuti teladan Yesus Kristus? Kalau itu ada, berarti engkau dan saya punya relasi pribadi dengan Yesus. Maka pertanyaan ini sangat penting buat kita semua. Siapakah Yesus bagi saya? Siapakah Yesus bagi saya sangat penting. Saya mau kasih contoh Bapak Ibu Saudara sekalian. Bagaimana pertanyaan ini, siapa Yesus bagi saya, itu mempengaruhi saya, menjalankan peranan saya sehari-hari sebagai orang tua. Siapa Yesus bagi saya ikut mempengaruhi bagaimana anak saya bertumbuh. Dia juga kemudian punya pandangan siapa Yesus buat dia. Dia melihat dari orang tuanya. Kok bisa begitu Bapak Ibu Saudara sekalian? Kok bisa begitu?
Dari hasil survei bilangan research tahun 2018, didapatkan ada 73,1% anak Gen Z, generasi muda masa kini, menerima pembentukan dalam hal kerohanian dari peranan orang tua. Ini tentu hasil yang menggembirakan Bapak Ibu Saudara sekalian, bukan? Berarti orang tua Kristen menjalankan fungsi dan peranannya sebagai pembimbing rohani buat anak-anaknya. Itu berjalan dengan baik. Saya berharap hasil ini juga merefleksikan bagaimana orang tua di GKY PIK membesarkan anak-anak. Amin. Amin ya, 73,1% itu angka yang besar Bapak Ibu. Itu angka yang besar. Tapi di balik itu ini jadi PR buat gereja dan PR buat saya sebagai hamba Tuhan. Buat tim hamba Tuhan, buat tim church leaders, ini PR buat kita semua. Di sisi yang lain ditemukan hanya 10,6% gereja dan rohaniwan mengambil peranan untuk membentuk pertumbuhan rohani anak-anak muda masa kini. Itu PR kita semua Bapak Ibu Saudara sekalian. Supaya kita sama-sama bisa semakin berfungsi menjalankan peranan kita lebih baik. Menjadi saksi-saksi Yesus Kristus di rumah dimanapun kita berada. Kita semua bersinggungan dengan generasi muda masa kini. Saya mau coba kasih sedikit gambaran. Dari bilangan research itu mereka menemukan beberapa karakteristik generasi muda masa kini. Yang generasi muda masa kini boleh angkat tangan? Boleh? Wah, nanti kalau misalnya hasil surveinya ini merepresentasikan isi hati kalian sebut katakan amin gitu ya. Katakan amin ya. Nah, karakteristik generasi muda masa kini katanya haus akan pengalaman baru. Amin ya. Amin ya. Jadi semua tradisi gereja ternyata buat generasi muda masa kini itu dikritisi kembali. Kenapa harus begitu? Jadi dipertanyakan kembali dan ditanyakan apa? Relevansinya dengan kehidupan mereka sekarang. Ya. Generasi muda masa kini itu mencari makna. Mereka tidak hanya begitu saja terima doktrin-doktrin gereja, dogma-dogma yang diajarkan, enggak. Mereka kemudian melihat apa dogma itu dan apa pengalamannya, apa faedahnya terhadap pengalaman hidup mereka sehari-hari. Apa relevan enggak? Kalau enggak relevan itu dipertanyakan kembali. Amin ya. Ya betul ya. Wah. Lalu generasi muda masa kini itu sikapnya, responnya lebih positif terhadap Tuhan dibandingkan terhadap gereja sebagai institusi, sebagai organisasi. Generasi muda masa kini mau diajak berpikir, apa ide gagasanmu? Dilibatkan untuk ambil bagian dalam membangun gereja, dalam membangun sebuah komunitas. Jadi mereka tidak mau menjadi sekedar konsumen saja. Ini mewakili ya, betul ya. Saya harap kita sebagai orang tua, kita memperhatikan bagaimana kita membangun relasi dengan generasi muda masa kini. Apa yang kita pikirkan tentang Yesus? Apa yang kita alami bersama dengan Yesus? Dan apa yang kita lakukan bersama dengan Yesus? Ternyata anak-anak muda masa kini, mereka mengamati pola pikir kita. Mereka melihat bagaimana kita bersikap. Mereka melihat apa yang kita katakan dan apa yang kita lakukan. Dan mereka mencoba mengkorelasikan kembali. Sesuai enggak dengan apa yang Yesus ajarkan? Ada relevannya enggak dengan diri saya? Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara sekalian, pertanyaan siapakah Yesus bagi saya? Ini sangat penting. Nah, hari ini kita belajar siapakah Yesus bagi saya.
dari perkataan Yesus sendiri. Yesus berkata, "Akulah pintu. Akulah pintu." Maksudnya apa, Bapak Ibu Saudara sekalian? Ketika Yesus berkata, "Akulah pintu", maksudnya adalah Yesus sedang melihat dirinya sebagai sebuah akses bagi engkau dan saya dan seisi keluarga untuk masuk ke dalam karya keselamatan dan kehidupan yang berkelimpahan. Jadi hari ini kita akan belajar dua hal. Yesus adalah akses untuk kita masuk ke dalam karya keselamatan. Yang kedua, Yesus adalah akses untuk kita masuk ke dalam kehidupan yang berkelimpahan. Hanya ada satu pintu, yaitu Yesus menuju keselamatan. Hanya ada satu pintu, hanya Yesus satu-satunya akses untuk masuk ke dalam karya keselamatan yang Allah rencanakan. Kalau untuk mengerti gambaran Yesus, bagaimana dia mengumpamakan dirinya dengan menjadi pintu, maka kita perlu kembali kepada konteks dunia penggembalaan ternak ya pada zamannya Yesus. Oke. Jadi pintu yang dimasukkan di sini bukan pintu rumah, Bapak Ibu Saudara sekalian, bukan. Ini adalah pintu kandang domba. Jadi pada masa Yesus ada kira-kira dua jenis kandang ya. Kandang yang pertama itu adalah kandang yang ada di desa. Kandangnya cukup besar, ada tiang, ada atap, ya, ada pintunya. Dan ada gembala yang menjaga pintu itu. Ya, jadi kalau sudah menjelang malam, gembala akan membawa kawanan dombanya masuk melalui pintu itu. Dan kemudian domba-dombanya beristirahat di dalam kandang. Tapi satu kandang itu bisa ada beberapa kawanan domba, Bapak Ibu. Jadi ada gembala yang lain lagi yang bisa membawa kawanan domba untuk masuk ke dalam kandang yang sama. Nah, si penjaga pintu itu dia mengenali siapa gembala yang baik, siapa penyusup yang berusaha masuk dan mengambil domba-domba itu dan membinasakannya. Gambaran yang kedua, jenis kandang domba yang kedua, yaitu kandang domba yang ada di padang rumput hijau. Ya, jadi ada waktunya gembala akan membawa kawanan domba pergi lebih jauh daripada desa di mana mereka tinggal untuk menggembalakan kambing domba mereka. Di sanalah akan mendapatkan padang rumput hijau dan makanan yang lebih banyak untuk kawanan domba. Tapi di padang rumput itu juga perlu kandang. Karena mereka harus menginap biasanya. Tidak langsung pergi pagi pulang malam begitu ya. Jadi perlu menginap di sana dan gembala-gembala itu mereka akan membangun kandang domba seperti yang digambar ini Bapak Ibu. Jadi mereka menyusun batu-batu yang cukup tinggi ya. Sebagai pagar hanya supaya dombanya gak lewat. Ya, tapi binatang buas bisa lompat ke dalam. Dan pencuri bisa manjat ke dalam untuk mengambil domba-domba. Nah, ini yang terjadi Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan kadang-kadang gak selalu tembok itu ada pintunya. Kadang-kadang gak ditemukan kayu. Dan pada waktu gak ada kayu itu dibuat jadi pintu, si gembala itulah yang menjadi pintu di kandang domba itu. Gembala itu bahkan nginap di sana bermalam. Jaga di depan pintu itu. Mengawasi sampai pagi. Apakah ada binatang buas enggak masuk? Apakah ada pencuri enggak ada yang masuk? Sama Bapak Ibu Saudara sekalian. Ada gembala-gembala yang membawa kawanan domba. Dan waktu pagi mereka akan dibawa keluar. Tetapi semua itu ada di dalam kontrol gembala yang menjaga pintu kandang itu. Nah, Yesus sedang menggambarkan dirinya sebagai pintu itu, gembala itu. Bapak Ibu Saudara sekalian,
Saya ingin ajak kita sama-sama coba merefleksikan informasi yang baru saja kita terima. Yesus mengumpamakan dirinya sebagai satu-satunya pintu akses bagi domba-dombanya kepada Bapa. Lalu sekarang pertanyaannya buat kita semua. Apakah saya adalah salah satu daripada gembala-gembala yang membawa jiwa-jiwa masuk ke kandang yang pintunya adalah Yesus? Siapa jiwa-jiwa yang dimaksudkan? Jiwa-jiwa di sini bisa itu adalah pasangan kita. Bisa itu adalah orang tua kita. Bisa juga itu adalah anak kita, rekan bisnis kita, karyawan kita, teman kita main padel. Bisa juga. Tetangga kita dan sebagainya. Siapa jiwa-jiwa itu? Orang-orang yang kita temukan, kita temui setiap hari. Apakah kita menjadi gembala yang membawa mereka masuk ke dalam karya keselamatan melalui pintu Yesus Kristus? Bagaimana caranya, Bapak Ibu Saudara sekalian? Bagaimana caranya? Kalau kita lihat bagian firman Tuhan yang kita baca ini, jelas sekali. Yesus sedang mengkontraskan dirinya sebagai seorang gembala yang baik, dikontraskan dengan apa? Dengan pencuri, penyusup. Yesus sebagai gembala yang baik, dia memperhatikan kehidupan orang. Kita juga diharapkan memperhatikan kehidupannya orang. Sebagai gembala yang meneladani Yesus Kristus. Engkau dan saya adalah pemimpin, Bapak Ibu Saudara sekalian. Apakah kita memperhatikan kehidupannya orang? Apakah kita membawa damai sejahtera, rasa aman di mana kita berada kepada orang lain? Dan sebaliknya, mari kita buang tabiat-tabiat yang dilakukan seperti yang dilakukan oleh penyusup atau gembala-gembala palsu atau pencuri. Apa yang dilakukan? Di sini Yesus mengatakan mereka mencuri, membinasakan, membunuh atau menyembelih domba-domba itu. Mereka hanya mau mencuri hak-hak orang bawahan. Itu gembala yang palsu, penyusup, pencuri. Dia memeras, dia mengeksploitasi orang yang dipimpinnya. Mari kita tinggalkan perbuatan-perbuatan seperti itu. Sehingga engkau dan saya bisa menjadi gembala-gembala yang dikenal oleh Yesus. Dia mengenal kita sebagai gembala-gembala yang baik. Karena kalau kita adalah gembala-gembala yang baik, kita bisa membawa orang masuk ke dalam kehidupan yang berkelimpahan. Hanya melalui Yesus ada kehidupan yang berkelimpahan. Apa itu kehidupan yang berkelimpahan? Sebagian orang mengaitkan kehidupan berkelimpahan dengan hal-hal yang lahiriah saja. Seperti umur panjang, hidup tanpa penderitaan, tanpa kesedihan, tanpa sakit penyakit, banyak harta, tinggal di rumah mewah, dan sebagainya dan sebagainya. Atau ada bagian orang yang lain melihat kehidupan berkelimpahan itu adalah kehidupan yang saleh. Tetapi semuanya dilakukan dengan hanya makna yang dangkal-dangkal saja. Hanya terjebak di dalam aktivitas rohani, ikut kegiatan ini dan itu dan sebagainya. Kemudian dia merasa hidupnya saleh. Apa itu kehidupan yang berkelimpahan? Di bagian firman Tuhan yang kita baca ini. Kehidupan yang berkelimpahan itu maksudnya adalah menerima keselamatan di dalam Yesus Kristus dan disertai dengan kepuasan rohani. Ini kehidupan yang berkelimpahan. Bukan hanya mengalami keselamatan di dalam Yesus, tapi
ada kepuasan rohani di dalam jiwanya. Ini digambarkan seperti domba yang masuk keluar ke kandang itu melalui pintunya Yesus untuk dapat menemukan padang rumput yang hijau. Kalau kita lihat kata kelimpahan dari bahasa Latin itu terdiri dari dua kata. Ya, itu kata up dan undar. Itu digambarkan seperti kalau kita ada di pinggir pantai ya, Bapak Ibu, kita melihat air yang terus bergulung-gulung, meluap tinggi dan turun dan terus menerus tidak berhenti datang ke pinggir pantai. Nah, itulah gambaran untuk kehidupan yang berkelimpahan. Terus menerus gak ada habisnya itu air. Datang bergulung-gulung. Keadilan, kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan terus datang dalam kehidupan kita. Bergulung-gulung. Tiada hentinya, tiada berakhir. Atau kata seperti kata periso. Periso ini kata dalam bahasa Yunani. Itu adalah istilah matematis Bapak Ibu Saudara sekalian. Istilah matematis yang artinya kelebihan atau surplus ya. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, waktu kita baca Matius pasal 14, kita bisa melihat waktu itu Yesus melakukan mujizat, memberi makan 5.000 orang. Ya. Apa yang dibawa oleh anak kecil itu? 5 roti dan 2 ikan. Yesus memberkati, lalu murid-murid membagi-bagi makanan itu kepada 5.000 orang semuanya. Ada sisa. Nah, ini berkelimpahan namanya, berlebihan. Sisa inilah yang disebut dengan kehidupan yang berkelimpahan, digambarkan seperti itu. Jadi kehidupan kita bukan hanya cukup, tetapi selalu ada lebih, ada sisa. Sisanya berapa Bapak Ibu? 12 bakul. Dari 5 roti, 2 ikan jadi 12 bakul. Itulah kehidupan yang berkelimpahan di dalam Tuhan. Mari kita renungkan bagian ini. Hidup yang berkelimpahan itu adalah mengalami hidup yang dimulai dengan memiliki iman kepada Yesus. Memiliki iman kepada Yesus. Seperti yang dikatakan Rasul Yohanes di 1 Yohanes pasal 5 ayat 13. Rasul Yohanes berkata demikian. Semua ini kutuliskan kepada kamu yang percaya dalam nama Anak Allah. Supaya kamu tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Memiliki iman kepada Yesus. Artinya engkau dan saya memiliki kehidupan yang kekal. Apakah engkau dan saya punya iman seperti ini kepada Yesus? Itu adalah pintu masuk ke dalam kehidupan yang berkelimpahan. Hidup yang berkelimpahan adalah kepuasan rohani. Kepuasan rohani yang kita temukan ketika kita hidup bersama-sama dengan Yesus. Kita mengalami kepuasan rohani di mana kita tahu dengan sadar bahwa kehidupan kita ada di tangan Yesus, gembala yang baik itu. Kepuasan hidup kita seperti yang dituliskan di Mazmur 23. Gambaran yang sangat lengkap tentang seperti apa gembala yang baik memperlakukan domba-dombanya. Kalau hidup kita bersama dengan Yesus, maka di dalam kehidupan kita ada kesegaran rohani. Ada kesegaran rohani, ada kesegaran jiwa. Ini tentang perasaan damai, tenang. Kita tidak kurang istirahat, tidak lelah. Kita merasakan ketenangan, kedamaian di dalam hati. Keadaan di mana kita bebas dari ketakutan. Kita bebas dari ketegangan. Bebas dari gangguan. Bebas dari bahaya kelaparan.
Karena apa? Karena semua ini sudah dicukupkan, sudah disediakan oleh Yesus, gembala yang baik itu. Itu kita alami sebagai sebuah kesegaran di dalam jiwa kita. Hidup yang berkelimpahan adalah mengalami kepuasan dalam rohani kita karena kita tahu arah tujuan hidup kita jelas. Karena kita sedang dipimpin, dituntun oleh gembala yang baik, Yesus Kristus. Ada kemantapan di dalam jiwa kita. Karena kita tahu yang membimbing kita, yang menuntun kita, tidak membiarkan kita masuk ke dalam kesesatan. Kalau kita jauh tertinggal, Dia akan mencari kita dan mendapatkan kita. Kita tidak akan kekurangan bimbingan jikalau engkau dan saya mau membuka diri menerima Dia sebagai gembala yang baik. Kalau kita menutup diri, ya tentu saja kita akan hilang arah. Kita akan tersesat. Tapi kalau kita membuka diri kita, Dia gembala yang baik. Dia memantapkan jiwa kita. Dia menuntun kita, membimbing kita. Ketika kita mengalami kepuasan rohani, indikasi yang ketiga adalah ada rasa aman di dalam jiwa kita. Ada Bapak Ibu rasa aman di dalam jiwa kita? Satu kesadaran bahwa kita ada dalam perlindungan gembala yang baik. Hidup kita dilindungi gembala yang baik. Rasa aman yang sejati itu diuji oleh pengalaman hidup yang tidak enak, Bapak Ibu Saudara sekalian. Tidak enak. Domba-domba untuk mencapai tempat yang tinggi, padang rumput yang hijau, tempat yang tinggi, dia harus melalui lembah-lembah yang curam. Dia harus melalui mungkin ada bahaya, binatang buas, bahkan mungkin dalam perjalanan itu ada badai. Tetapi domba-domba itu tetap tenang. Ada rasa aman. Karena apa? Dia tahu yang membawa dia melalui lembah kekelaman, yang membawa dia melalui ngarai yang curam, melalui tempat-tempat bahaya, ada cuaca yang buruk. Ada waktunya dia akan sampai kepada tempat yang tinggi, di mana dia akan mendapatkan padang rumput hijau. Karena dia tahu, domba-domba itu tahu, dia ada dalam perlindungan gembala yang baik. Ada rasa aman di dalam jiwanya. Yesus beserta, dia selalu beserta. Dan dia berkuasa melindungi jiwa kita. Karena dia gembala yang baik, menuntun kita. Maka ada rasa aman di dalam jiwa kita. Kita mengalami apa yang disebut dengan kepuasan rohani di dalam Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara sekalian, Yesus adalah satu-satunya akses buat Anda dan saya dan seisi keluarga kita untuk masuk ke dalam karya keselamatan Allah. Kita harus masuk melalui Yesus. Amin. Amin ya. Kehidupan bersama dengan Yesus adalah kehidupan yang berkelimpahan. Kita akan mengalami kesegaran dalam jiwa kita. Kita akan mengalami kemantapan jiwa yang mantap bersama dengan Yesus. Dan ada rasa aman di dalam jiwa kita. Karena kita tahu kita ada dalam tangan gembala yang baik, Yesus Kristus. Satu saat nanti kita semua akan masuk ke dalam rumah Tuhan selama-lamanya di surga. Seperti yang digambarkan di kitab Wahyu. Pasal yang ke-7, pasal yang ke-14. Di sana tidak akan ada lapar dan haus. Di sana tidak akan ada panas terik. Semua air mata akan dihapuskan. Gembala yang baik itu akan menuntun kita
ke mata air kehidupan. Gembala yang baik itu duduk di tahtanya, dimuliakan selama-lamanya. Mari kita tundukkan kepala. Kita berdoa.